Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafna Fathiyana dengan NIM 12070-127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari B3. Nah, dimulai dari pengantarnya. Pengantar dari BST ini adalah struktur data yang efisien untuk mewakili satu set atau map karena satu alasan mendasar. Kedalamannya meningkat perlahan seiring pertumbuhan tree tersebut. Dengan kata lain, ukuran pohon tumbuh dengan cepat saat tree-nya semakin dalam. Persamaan mengenai ukuran maksimum kedalaman B3 adalah D sama dengan 2D plus 1 dikurangi 1. Misalnya pohon biner dengan kedalaman 4 memiliki hingga 31 elemen dan pohon biner dengan kedalaman 8 memiliki hingga 511 elemen. Dalam tree K-array, setiap node berisi hingga K-1 elemen dan memiliki hingga K-child, sehingga persamaan mengenai ukuran maksimum kedalaman tree K-array adalah D sama dengan 2K plus 1. Kemudian ini adalah pada tabel di bawah, pada tabel 16.13 ini menjelaskan mengenai ukuran maksimum dari tree-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kedalaman K-nya itu K-nya 2 itu dia memiliki kedalamannya itu 3, 7, 15 sampai 31. Nah, kita langsung masuk ke dalam konsep dari B3 ini sendiri. Nah, B3 merupakan pohon pencarian seimbang dengan beberapa elemen atau node yang lebih dangkal dari binary search tree. Nah, B3 adalah bentuk terbatas dari K-array tree, dilengkapi dengan algoritma insertion dan deletion yang menjamin B3 tetap dangkal dan seimbang saat tumbuh dan menyusut. Pada gambar di bawah ini memiliki kedalaman 1, sedangkan root nodenya memiliki 3 elemen dan 4 child. Nah, keempat child ini adalah simple daun, tetapi simple daun atau simple node atau leaf node gitu, node leaf gitu ya. Setiap simple memiliki 3 atau 4 elemen. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Ini sebagai rootnya. Nah, di sini kan yang tadi dibilang dia memiliki 3 elemen dan 4 anak gitu ya. 4 child. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sini kedalamannya 1 karena dari root langsung ke childnya, dan childnya ini dia masuknya node leaf karena nggak ada cabang lain di childnya. Nah, tapi di dalam satu child ini dia memiliki 3 elemen yaitu BE, CA, DE dan seterusnya gitu. 3 sampai 4. Nah, ini yang 4-nya begitu. Nah, di gambar yang B juga kalau di gambar yang B ini dia memiliki memiliki kedalamannya 2 gitu dengan kedalamannya itu 2 gitu. Kemudian kita lanjut ke materi. Setiap B3 itu diurutkan memiliki arti bahwa elemen di setiap simpul dan elemen di subtree simpul itu jika ada diatur dalam urutan. Nah, urutan menaik karena susunan elemen dalam B3, dan karena B3 selalu seimbang, pencarian, penyisipan, dan penghapusan B3 semuanya menjamin kompleksitas waktu O log n. Nah, sebuah K-array B3 atau B3 ordered K ini adalah sebuah pohon atau tree dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, node akar berisi setidaknya 1 dan paling banyak K-1 elemen. Setiap simpul lainnya mengandung paling sedikit K-1/2 dan paling banyak K-1 elemen. Yang kedua, sebuah node non-leaf yang berisi elemen E, di mana 1 kurang dari E dan E kurang dari K. Jika memiliki link tepat E plus 1 node child, setiap elemen berada di antara sepasang link child-nya yang masing-masing merupakan taut. Link child, link leaf child, dan link leaf dan link right child-nya. Semua node leaf terletak pada kedalaman yang sama. Sebuah simpul atau node leaf tidak memiliki child gitu. Elemen-elemen di setiap node diatur dalam urutan menaik. Untuk setiap elemen dalam node non-leaf
Non-leaf ini semua elemen di subtree kiri elemen lebih kecil dari elemen, dan semua elemen di subtree kanan elemen lebih besar dari elemen gitu. Ukuran B3 adalah jumlah total elemen dalam B3 tersebut. B3 kosong memiliki ukuran 0. Arti dari B3 adalah jumlah maksimum anak per node yaitu I, E, K. Kayak gini. Struktur data ini sederhana dan jelas, tetapi agak boros. Ruang setiap node berisi larik link child, tetapi dalam node leaf child node leaf link child-nya semuanya 0 gitu. Kemudian kelebihan dari B3 ini adalah kemampuannya untuk menangani operasi penambahan dan penghapusan data dalam jumlah yang tak terhingga selama masih ada tempat di media penyimpanan. Nah, ini adalah ilustrasi dari B3-nya gitu ya. Di sini di mana semuanya ini balance gitu, dimana kalau misalnya kita mau mencari NO gitu ya, kalau kita mau mencari NO kita bisa mencarinya untuk mencari NO pertama kali kita lihat dari di root nodenya. Nah, si NO ini ada di root node DKISNO. Karena di sana ada NO, maka pencariannya berhasil karena NO ini ada di root ya, di root dari node DKISNO. NO berarti dia pencariannya berhasil. Nah, kalau kita mau mencari IT misalnya ya, karena di root nodenya ini tidak ada IT, maka kita harus cari di mana dia terletaknya gitu. Karena si IS ini kurang dari IT dan kurang dari NO, maka dilanjutkan ke anak kanan IS atau anak kiri NO. Karena di sana ada IT, maka pencarian berhasil. Begitu untuk contohnya. Nah, untuk ilustrasi dari B3-nya. Begitupun untuk contoh bagian C dan D-nya. Nah, untuk di sini ada algoritma B3 search-nya. Ini algoritmanya ya. Ini artinya to find which any node B3 contains an element, itu dengan cara untuk menemukan, maka jika ada B3 yang berisi elemen yang sama dengan target, maka yang pertama itu jika B3-nya tidak kosong, akhiri dengan jawaban tidak ada. Nah, tapi untuk yang kedua, atur cure ini kalau atur cure ke simpul akar node root B3. Kemudian yang ketiga ulangi gitu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk langkah di 3.1 ini kita cari elem di node cure-nya. Kemudian jika elem ditemukan di node cure, akhiri dengan jawaban cure lagi gitu. Kemudian untuk yang 3.3, jika elemennya tidak ditemukan dari node cure, maka jika cure-nya adalah leaf node, akhirnya dengan jawaban tidak ada, begitu. Intinya ini adalah algoritma untuk mencari untuk search B3 gitu ya, untuk B3 search-nya. Nah, ini juga adalah algoritma dari B3 deletion-nya, untuk delete-nya, untuk menghapus. Ini algoritma untuk menghapus, untuk menghapus gitu ya dari B3 itu gitu. Nah, di sini ini juga adalah algoritma B3 untuk insertion atau penyisipan atau memasukkan begitu. Dan ini juga sama algoritma B3 untuk penyisipan dengan cara split gitu. Nah, ini adalah contoh ilustrasi untuk B3 insertion-nya, untuk cara memasukkannya begitu. Nah, langkah pertama di sini kita disuruhnya untuk menyisipkan huruf berikut B3 berkosong berorder 5 ini gitu. Nah, di sini elemen anggota-anggotanya ada C, N, G, A sampai dengan S ini. Nah, kemudian langkah pertama itu kita masukkan 4 huruf pertama disisip pada simpul yang sama gitu ya, di sini semua. Misalnya kita mau memasukkannya A, C, G, N. Kemudian langkah keduanya, karena kita ingin menyisipkan menyisipkan H gitu, untuk menyisipkan H, tapi
ditemukan bahwa tidak ada tempat untuk simpul ini gitu, untuk simpul H ini gitu. Maka kita memisahkan simpul menjadi dua, lalu memindahkan median G ke simpul akar yang baru gitu. Jadi si G ini dipisah simpulnya yang tadinya dia sejajar begini kemudian dipisah gitu si G-nya itu, kemudian menjadilah di sini, tapi ini disesuaikan lagi dengan urutannya yang berlaku dalam B3 itu, yang kiri harus lebih kecil daripada rootnya dan yang kanan juga harus lebih besar daripada rootnya. Nah maka dari itu dipecah, si AC ada di sebelah kiri root dan HN ada di sebelah kanan root gitu. Kemudian A dan C ini berada pada simpul lama dan H dan W itu H dan N ini ada di simpul baru gitu. Ditempatkan pada simpul baru. Di simpul baru sebelah kanan dari simpul lamanya. Nah, kemudian kita mau menyisipkan huruf E, K, dan Q. Nah, tetapi ini tidak diperlukan untuk memisahkan simpul gitu. Jadi kita bisa langsung masukkan aja gimana si E ini kan dia lebih kecil dari G atau lebih kecil dari rootnya, maka dia diletakkan di sebelah kiri. Dan kita memasukkan huruf K dan Q, dimana huruf K dan Q ini ada lebih besar daripada rootnya, maka dia diletakkan di sebelah kanan gitu. Nah, untuk langkah keempatnya kita ingin menyisipkan huruf M gitu ya. Tapi pada saat penyisipan huruf M ini memerlukan proses pemisahan, di mana M ini menjadi kunci medan sehingga pindah ke simpul yang rootnya gitu. Jadi seperti ini gitu. Jadi G sama M ini dia ada di M ini menjadi root M-nya itu menjadi root, kemudian ini dipisah H sama K-nya karena M ini kan ini si G ini dia punya cabang yaitu ACE, di mana ACE ini kan lebih kecil daripada root G, dan di sebelah kanan root G ini dia memiliki H dan K. H dan K-nya itu yang tadinya menyatu dengan HKNQ itu dipisah karena dia ada si M ini menjadi root lagi, dibagi si M ini menjadi root, maka dipisah karena si N ini kan lebih besar dari M dan Q ini kan lebih besar dari M gitu. Kemudian untuk langkah kelima kita ingin memasukkan huruf F, W, L, dan T. Jadi ini kita mau memasukkan huruf F, W, L, dan T. Nah, dalam memasukkan huruf F, W, L, dan T ini tidak perlu dilakukan pemisahan gitu, dilakukan pemisahan simpul atau nodenya karena dia bisa langsung dimasukkan, di mana F ini lebih kecil dari root G, maka dia dimasukkan di sebelah kiri root G. Nah, kemudian kalau kita memasukkan huruf L itu ada di huruf L itu lebih besar daripada root G, maka dia diletakkan di sebelah kanan root G. Kemudian kalau kita memasukkan huruf W, di mana W ini lebih kecil lebih besar dari root M, maka dia diletakkan di sebelah kanan root M-nya gitu. Kemudian untuk langkah ke-6 ini kita diminta untuk menambahkan huruf Z gitu ya, dimana ketika Z itu ditambahkan, simpul paling kanan harus dipisah. Jadi maksudnya karena kita mau dan median T ini dipindahkan ke atas dalam simpul yang tadinya simpul biasa menjadi root gitu ya. Dengan memindahkan kata kunci median pohon, tri akan tetap seimbang dengan dua kunci pada setiap simpulnya gitu. Jadi maksudnya begini, kan yang tadinya T ini dia adalah cabang dari root M, maka dia dipisah. Ini semuanya dipisah, yang N, K, T, W-nya itu semua dipisah, dan yang tadinya T-nya cabang menjadi root gitu, dipindahkan menjadi root gitu. Kemudian karena si N, Q ini dia lebih besar daripada M, maka dia ada diletakkan di sebelah kanan root M, dan W dan Z ini dia lebih besar daripada root T, maka dia dimasukkan di sebelah kanan W dan Z ini diletakkan di sebelah kanan root T gitu. Kemudian di langkah ke-7 ini
di langkah ke-7 ini kita ingin menyisipkan D gitu ya, huruf D, dimana penyisipan D ini menyebabkan daun paling kiri terpisah gitu, daun paling kirinya itu terpisah, maksudnya di sini dan D adalah sebagai, dan D-nya itu dijadikan sebagai root gitu. Jadi seperti ini, jadi D ini dijadikan sebagai root karena kita mau menambahkan D, D-nya itu dijadikan sebagai root dan kemudian dipisah gitu. Karena AC itu kurang dari D, maka dia ada di sebelah kiri root D, dan EF dia itu lebih kecil daripada root G, maka dia diletakkan di sebelah kiri root G. Kemudian kalau kita juga mau memasukkan dan di sebelah kanan root G ini ada HKL, dan di sebelah kanan dari root M itu ada NPQR, dan di sebelah kanan root T itu ada WXYZ. Nah, kemudian di langkah terakhir, di langkah ke-8 ini kita bisa di langkah ke-8 kita mau memasukkan huruf P, R, X, dan Y. Nah, ketika huruf P, R, X, dan Y ini ditambahkan, tidak perlu yang dinamakan pemisahan simpul gitu. Jadi tinggal dimasukin aja gitu. Nah, tinggal dimasukin aja, dimana misalnya karena si P itu dia itu ada di sebelah sini kayak gitu. Hingga jadinya di langkah ke-8 itu seperti ini gitu. B3-nya itu menjadi seperti ini. Beginilah cara langkah-langkah dalam insertion atau penyisipan B3. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.